Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya. Baik kawan, channel saya ini membahas tentang seputar peternakan kawan. Masih dalam peternakan jangkrik dan peternakan burung kenari milik saya kawan ya. Sebelum saya memulai video ini, jangan lupa kalian subscribe ya kawan ya, subscribe, komen, dan share video yang sudah saya bagikan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara merawat anak kenari yang baru menetas. Perawatan burung kenari yang baru menetas ini sangat berpengaruh kawan untuk menentukan kenari akan bisa besar ataupun akan mati kawan. Kebanyakan kalau kenari yang baru menetas itu sangat rawan mati, jadi kalian harus ekstra merawatnya kawan. Nah, kebetulan kenari milik saya ini bertelur 4 kawan, 4 butir bertelur, dan sebenarnya dari 4 butir telur itu semuanya itu ngisi semua kawan, nggak ada yang kosong. Nah, pada saat sudah menetas 3, telurnya sudah menetas 3, yang satu itu tidak mau menetas kawan, jadi tidak mau pecah, cangkangnya tidak mau pecah, sehingga anak kenari itu mati kawan. Akhirnya menetas 3. Jadi untuk merawat anak kenari itu sebenarnya susah gampang kawan, dan banyak berbagai faktor yang membuat anakan kenari itu mati. Semisal contohnya itu dari indukan bisa tidak mau meloloh ataupun melolohnya kurang maksimal, itu menyebabkan kenari itu gampang mati. Selain dari indukan, ada pula faktor makanan. Jadi faktor makanan itu sangat berpengaruh untuk kenari yang baru menetas, karena anak kenari yang baru menetas itu butuh banyak makanan yang bergizi kawan. Untuk kenari yang baru menetas itu kalian harus menyediakan pakan-pakanan itu jangan sampai telat. Kalau peternakan burung kenari milik saya ini, saya hanya memberikan pakan itu seperti biji-bijian, itu wajib kawan. Lalu memberikan rebusan telur puyuh itu juga bagus kawan, karena rebusan telur puyuh itu sangat bagus untuk pertumbuhan anak kenari, membuat kenari itu cepat besar kawan. Selain memberikan biji-bijian dan telur puyuh, saya juga memberikan sayuran kawan. Dan apabila kalian kurang puas dari segi 3 pakan itu, kalian bisa menambahkan pakan tambahan kawan. Nah, kali ini selain dari indukan dan dari segi pemberian pakan, dari indukan dan anakannya itu kalian juga harus mengawasi kawan, bagaimana perilaku indukannya, bagaimana perilaku anak-anaknya, kalian juga harus mengawasi kawan. Ada juga indukan yang
lagi meloloh itu bisa cepat birahi, ataupun indukannya nggak mau ngeloloh, ataupun anaknya yang susah makan, itu kalian harus perhatikan kawan. Jangan kalian sudah kasih makan lalu kalian hanya diamkan saja, itu jangan kawan. Kalian harus mengawasinya juga. Ya 1 hari sekali lah kalian pantau bagaimana perkembangan burung kenari kalian kawan. Dan kalau bisa pada waktu indukan kenari itu meloloh, jangan dekatkan kenari jantan ya kawan ya. Kenari jantan itu kalian jauhkan dulu sampai anakan kenari itu mulai tumbuh bulunya kawan. Kalau anakan kenari sudah mulai tumbuh bulu dan bisa berpindah dari sangkarnya, bisa naik dari sangkar, itu kalian boleh kalian dekatkan lagi jantannya agar kenari betinanya itu mulai birahi lagi dan bisa produk lagi kawan. Apabila kalian tidak menjauhkan atau memisahkan burung kenari yang jantan, kenari betina itu akan cepat birahi kawan. Dan apabila kenari betina itu sudah birahi, besar kemungkinan itu kenari yang betina itu bisa bertelur di pakan kawan. Apabila kenari sudah bertelur di pakan, itu akan sangat mengganggu proses meloloh anakannya kawan. Dan untuk pemberian pakan, kalau dari pakan biji-bijian itu kalian cukup memberikan pakan itu 1 wadah pakan itu penuh kawan. Kalau bisa kalian kasih wadah pakannya itu yang besar, jadi tidak cepat habis. Dan 2 hari sekali atau 3 hari sekali kalian bersihkan kawan. Sisa-sisa biji-bijian yang sudah dimakan itu kan ada kulitnya, kalian harus pisahkan, kalian bersihkan kembali dan kalian isi ulang kembali biji-bijian tersebut. Selain dari biji-bijian itu, kalian juga harus selalu mengganti sayur-sayuran yang sudah basi kawan. Yang sudah busuk, yang sudah layu itu kalian harus ganti kawan. Pada saat meloloh itu, burung kenari betina itu yang sedang meloloh itu dia butuh makanan itu yang segar-segar kawan. Bukan hanya dari biji-bijian, sayuran pun dan telur puyuh juga harus segar kawan. Jangan sayuran yang sudah busuk ataupun yang sudah layu kalian biarkan saja, itu nanti menghambat pertumbuhan anak kenari kawan. Saya biasa mengganti pakan sayuran dan telur puyuh itu 1 hari sekali kawan. Saya berikan separuh ataupun saya berikan 1, saya bagi 2, saya kasihkan semua, itu tergantung dari pertumbuhan anak kenari kawan. Kalian bisa menambahkan telur puyuh itu menurut umur kenari kawan. Kalau umur kenari yang bernetas itu kan belum terlalu banyak makannya, kalian cukup memberikan 1 butir telur itu dibagi 2 saja. Setelah umur 1 minggu ke atas, kalian bisa memberikan 1 telur puyuh itu dibagi menjadi 2 dan kalian kasihkan semua. Jangan sampai telur puyuh itu busuk ya kawan ya, itu membuat anakan kenari itu besarnya yang tidak maksimal. Nanti harusnya ukurannya bisa besar, nanti kenarinya itu cuma ya segitu-gitu aja ukurannya nanti. Dan burung kenari milik saya ini jenisnya itu pejantannya AF dan betinanya ada yang AF, ada juga yang lokal kawan, ada juga yang loper. Jadi saya peternak kenari pemula itu saya menggunakan
jantan AF dan indukannya loper sama lokal kawan. Dan saya pun merekomendasikan teman-teman semua itu kalau mau berternak kenari itu, kalau awal-awal berternak kenari kalian cukup menggunakan indukan kenari yang seri lokal ataupun loper. Itu nggak apa-apa kawan, itu dalam tahap belajar itu mending pakai itu, karena dalam proses penjodohannya pun tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah kawan. Perawatannya pun gampang kawan, tidak sesulit jenis-jenis kenari lain kawan. Nanti kalau kalian sudah sukses dan sudah bisa menghasilkan anakan kenari dari seri-seri tersebut, kalian bisa menaikkan serinya kawan. Semuanya itu butuh tahap kawan. Jangan langsung kalian nanti membeli kenari yang seri-seri F1 ataupun seri-seri lainnya yang bagus-bagus dan harganya itu lumayan. Nanti kalau sampai kenari kalian tidak produk ataupun produknya macet ataupun jantannya nggak ngisi ataupun betinanya melolosnya nggak maksimal, nanti kalian banyak kendalanya kawan. Kalau kalian belajar dari seri-seri yang seperti AF ataupun loper dan lokal itu, kalian bisa belajar dari tahap awal dulu kawan, seperti itu. Dan kalian juga harus mengawasi kawan, kalian harus mengawasi dan kalian harus memantau terus bagaimana keadaan betinanya, bagaimana keadaan jantannya, apakah betinanya sudah birahi ataupun betina yang sudah birahi tapi jantannya belum, ataupun kenarinya bertelur di dalam wadah pakan. Itu kalian harus sering-sering mengawasi kawan, karena dalam tahap belajar itu hal-hal seperti itu sangat berpengaruh kawan dalam proses peternak kenari. Dalam peternak kenari ini saya sudah memulainya itu sekitar kurang lebih 3 bulanan kawan, dan saya sudah memiliki 10 anakan kenari, 1 pejantan AF dan 3 betina kawan. Dan alhamdulillah dari ketiga betina itu setiap bulannya selalu panen anakan kawan. Nah itu kembali lagi dari perawatan kita kawan. Apabila dalam peternak hewan itu kita merawatnya dan kita benar-benar dalam beternak, pasti hasilnya pun akan mengikuti kawan. Semuanya itu tergantung dari kita kawan, kemauan kita bagaimana, cara kita beternak itu seperti apa. Kalian harus benar-benar mengawasi ya kawan ya, agar hasilnya itu bisa maksimal dan tidak mengecewakan. Itu kalian harus benar-benar dalam dunia peternak hewan itu kalian harus mengawasinya. Baik kawan, cukup sekian informasi dari video saya. Semoga video yang saya bikin ini bisa bermanfaat buat teman-teman, ataupun ada teman-teman yang sudah beternak kenari yang sudah lama ataupun peternak kenari yang sudah profesional. Kalian bisa sharing-sharing dalam kolom komentar kawan, karena berbagi ilmu itu bisa lewat dari mana saja kawan. Dan apabila banyak teman-teman yang bisa sharing dan teman-teman yang bisa
berbagi ilmu tentang peternakan kenari itu sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga buat saya kawan, karena saya juga masih pemula dan masih banyak ilmu yang belum saya dapatkan. Mungkin dari teman-teman semua yang sudah peternak kenari cukup lama bisa berbagi juga ilmunya untuk saya kawan. Nah, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe dan komen ya kawan ya di video saya, agar saya juga semangat membuat konten, karena dukungan dari teman-teman semua itu sangat bermanfaat untuk saya kawan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga semua video yang sudah saya buat dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bagi teman-teman semua yang sudah peternak kenari ataupun yang pemula baru peternak kenari, semoga bisa bermanfaat kawan, dan semoga kalian semua bisa sukses dan berhasil ya kawan ya dalam budidaya kenari ini kawan. Karena segala sesuatu apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pun akan sungguh-sungguh kawan. Jadi semua usaha apapun kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya pun akan mengikuti kawan. Oke kawan ya, jangan lupa subscribe ya kawan ya, agar channel ini bisa berkembang, dan dukungan dari teman-teman semua itu sangat bermanfaat untuk saya kawan. Dan sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.